pembelajaran. Hari ini belajar apa? PAI ya. Oke, seluruhnya attention. Iya, istidah dan mustahid dan. Oke, baik. Kalau sudah siap dan sudah ready, kita akan mulai kegiatan hari ini. Oke, seluruhnya attention. Ready. Istidah dan Mustahid dan. Oke, kita sama-sama sebelum dimulai melaksanakan kegiatan hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman yang soleh dan soleha, how are you today? Alhamdulillah, thank you, fantastic, semoga always smile, Allahu Akbar, yes, and please. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Oke, alhamdulillah ya, hari ini insya Allah kita akan belajar PAI-nya dengan penuh spirit dan semangat. Namun sebelum nanti kita mulai pembelajaran PAI, coba ada yang masih ingat gak dengan tepuk berzikir? Ingat ya? Oke, coba kita tes tepuk berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Yes, oke, boleh yes, ya, baik. Nah, oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, ada satu teman kita yang tidak hadir. Arkan, kenapa Arkan sakit? Lagi ya, baru mau sembuh ya. Gitu. Kita doakan teman kita yang hari ini tidak bisa hadir ke sekolah. Semoga teman kita lekas sembuh ya. Oke, soleh-soleha, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang satu kisah tema, yaitu tentang keteladanan dari seorang nabi yang luar biasa sekali ya, dari keteladanan beliau, yaitu adalah tentang kisah Nabi Musa. Oke, ada yang sudah kenal siapa Nabi Musa itu ya? Utusan Allah. Selain beliau utusan Allah, beliau itu siapa lagi? Seorang nabi gitu ya. Ada yang belum kenal dengan Nabi Musa? Tentunya pasti semua sudah pada kenal. Supaya kita lebih mengenal lagi tentang siapakah sosok Nabi Musa ini, nah semuanya kita hari ini akan mempelajari, mendengarkan, menyimak tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Oke, nah kita langsung saja ya. Nabi Musa ini dilahirkan pada zaman Raja Fir'aun. Pada zaman Raja Fir'aun, yang dimana pada masa itu Raja Fir'aun itu selalu memerintahkan setiap ada orang yang dilahirkan bayi laki-laki pasti harus dibunuh ya. Kenapa harus dibunuh? Karena pengaruh dari mimpinya Raja Fir'aun yang percaya pada peramal bahwasanya kalau ada anak laki-laki yang lahir itu akan merugikan, itu akan jadi masalah gitu ya. Nah karena itu Raja Fir'aun menyimpulkan setiap ada di masyarakatnya yang punya anak bayi laki-laki yang baru lahir segera harus dibunuh. Oke. Nah suatu hari di sini lahirlah ada seorang bayi laki-laki yang baru dilahirkan, yaitu seorang nabi. Siapakah dia? Beserta kaum Bani Israel itu masuk ajaran Islam atau mengikuti ajarannya Nabi Musa, tetapi mereka tetap menolak, gitu ya. Maka suatu hari Nabi Musa pergilah ke satu tempat yang dimana yang mengikuti ajaran beliau itu jumlahnya hanya
bahwasannya ternyata Nabi Musa itu, kata Raja Fir'aun, adalah seorang utusan, adalah seorang nabi. Sedangkan Raja Fir'aun itu, dia itu merasa yang apa namanya, yang wajib dia taati itu hanya beliau saja, hanya Raja Fir'aun saja, tapi tidak mempedulikan ajakan dari Nabi Musa alaihi salam. Sehingga setelah kejadian itu pergilah Nabi Musa, karena sudah berulang kali mengingatkan kepada Raja Fir'aun agar Raja Fir'aun itu mau menerima. Tapi Raja Fir'aun berulang kali menolak ajakan kebaikan dari Nabi Musa. Sampai suatu hari diberikanlah azab beberapa yang Allah turunkan, ya. Azab, tahu azab? Siksaan, ya, dengan berbagai macam angin topan, kemudian banyak bertebaran serangga-serangga, tetapi tetap saja Raja Fir'aun beserta rakyatnya tidak mau mendengarkan ajakan dari Nabi Musa. Setelah itu, karena Nabi Musa sudah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Nabi Musa segera berhijrah mengajak umatnya yang sudah masuk ajaran Islam dengan jumlah yang sedikit untuk melewati suatu sungai, yang dimana sungai ini sungai yang nantinya bisa menyelamatkan Nabi Musa beserta para umatnya tadi, diselamatkan dari tentara Raja Fir'aun, ya. Oke. Nah, saat itu pergilah Nabi Musa, karena Nabi Musa sudah berusaha dengan sabar menunggu, berulang kali mengingatkan, namun tetap tidak didengarkan. Ya, sudah tidak dipaksakan. Pergilah Nabi Musa beserta para pengikutnya melewati jalan yang dimana saat itu tidak ada lagi jalan, karena saat itu Raja Fir'aun beserta para tentaranya mengejar Nabi Musa, yang dimana posisi saat itu ada di satu lautan, yaitu sungai apa namanya? Sungai Nil. Karena saat itu Nabi Musa, beliau diberikan kekuasaan oleh Allah beberapa mukjizat, di antaranya atau salah satunya itu adalah betul sekali, soleha, yaitu beliau memiliki tongkat yang tongkatnya bisa membelah lautan. Akhirnya dipukullah tongkat tersebut sehingga laut terbelah menjadi dua. Nah, segeralah pergi beserta para pengikutnya dikejar-kejar. Tetapi namun setelah Nabi Musa sampai di sana selamat di ujung laut, setelah selesai di daratan, Fir'aun bersama bala tentaranya mereka menyusul. Akhirnya Allah tenggelamkan mereka semua. Na'udzubillahi min seperti itu. Jadi soleh-soleha, kenapa sih kok kita harus mengetahui kisah atau cerita keteladanan Nabi Musa? Agar kita apa? Agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha seperti halnya Nabi Musa. Kemudian selain itu apa lagi? Betul sekali, memberikan hikmah manfaat, bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan dengan keburukan, maka Allah pun akan berusaha bersabar dengan apa yang sudah dia lakukan, mengajak berulang kali kepada Raja Fir'aun beserta rakyatnya, namun tetap didengar. Tetap saja Nabi Musa juga bersabar, seperti itu. Jadi kita ini belajar tentang kisah Nabi Musa supaya kita menjadi anak yang sabar, kemudian memberi contoh yang baik, jadi anak soleh dan soleha, seperti itu, ya. Kita hari ini evaluasi dulu, ya. Miss akan bagikan tugas kelompok seperti kemarin lagi, ya. Nah, kalau kemarin tentang kisah Nabi Ayub, sekarang kisah Nabi Musa. Ceritakan dan diskusi bersama temannya, nanti boleh ke depan. Silakan.
Nabi Musa? Coba ceritakan. Nah, yang lainnya boleh menyimak ya. Siapakah Nabi Musa itu? Utusan Allah, betul tidak? Betul. Selain beliau utusan Allah, betul sekali, beliau adalah orang yang mengajak atau terdakwah kepada Raja Fir'aun. Selain itu, beliau juga seorang nabi yang sabar dalam mendapatkan ujian dari kejahatan atau kedolimannya Raja Fir'aun. Dan satu lagi, betul sekali, kita harus mengikuti keteladanan dari Nabi Musa. Betul atau tidak? Betul. Karena jawabannya semuanya betul, kita tepuk tangan, kasih aplaus. Oke, silahkan, terima kasih sore-sorehan. Sebelum mulai Soleh, sebelum kita mengakhiri kegiatan di pelajaran PAI hari ini, kita tutup bersama-sama kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama.